Saya ingin kembali dengan judul Rakyat Bersuara hari ini ya. Babak baru berkas lengkap ijazah diuji. Ya. Menariknya apa? Ya, menariknya adalah apa yang kita perbincangkan ini memang masih panjang. Kalau itu benar-benar pengadilannya itu adalah pengadilan yang benar-benar jujur dan terbuka. Tadi sudah jelas. Ada kemudian fakta-fakta baru yang diungkapkan dari dulu loh itu padahal. Ketika Bitor Suryadi waktu itu dan bahkan Widodo pun pernah dihadirkan di sini. Ini tidak respons polisi. Tidak kemudian mengambil. Kalau fair harusnya orang-orang itu dipanggil. Diperiksa. Persis ketika Pasar Pramuka waktu itu entah dibakar entah terbakar. Itu ada 8 orang yang sudah diperiksa. Sekarang sebenarnya berkas itu masih ada kalau mau dicari. Bisa juga dikejar. Siapa tahu di antara 8 orang itu ada kaitannya. Dan saya 8 orang yang dulu ikut terlibat dalam pembakaran Pasar Pramuka, terbakarnya Pasar Pramuka. Nah, tahun berapa ditahan itu 2012. Kalau 2015. 15. Nah, Oke. 2014 juga. Nah, artinya ada. Itu bisa dijadikan saksi menurut Om? Betul, itu satu. Yang kedua, banyak banget. Misalnya soal ijazah ini aja. Hadirnya ijazah itu tidak bisa ijazah itu ansih lahir. Karena orang yang ikut serta kuliah benar, ijazah itu muncul dari semua bukti yang ada. Tadi betul dikatakan bahwa semua sudah diperiksa. Kita akan lihat dalam gelar perkara di Mabes Polri tanggal 22 Mei 2020. Semua bukti itu adalah sarjana muda. Tidak ada sarjananya. Sebentar, di semua bukti? Sarjana muda yang ditampilkan Pak Dirtipidum waktu itu. Oke. Itu Pak sarjana Juandani, muda. Pak Juandani. Iya, Pak Juandani waktu itu. Oke. Dan bahkan ini tidak mungkin muncul kalau nggak ada soal KKN dan lain sebagainya. Bentar, kan yang ditampilkan sama seperti yang Mas Roy punya. Betul, tapi sarjana kan mudanya di mana? Ada faktor-faktor pendukungnya. Nilai-nilai yudisium dan lain sebagainya. Itu ditampilkan di belakang Pak Juandani. Oh, jadi misal MKDU dan segala macam iya. itu. Terus bukti KKN. Ketika sidang CLS di Solo misalnya, teman-teman KKN-nya tidak mengenal orang yang ada di foto ini. Padahal ini adalah foto yang tidak jauh dari KKN. Kalau Jokowi mengatakan KKN-nya awal 85 atau 85 awal. Kemudian lulusnya November 85. Itu dia mesti teman-temannya pasti kenal. Dia tidak kenal sama sekali. Gak ada yang kenal dua ibu-ibu itu. Itu gak ada yang kenal. Bahkan ada cerita lucu. Jokowi main gitar listrik di desa yang tanpa listrik segala waktu itu. Itu kan lucu Pan, kayak gitu. Terus masih banyak lagi, belum lagi soal skripsi yang berulang kali saya katakan. Saya tidak mengulang-ulang, tapi ini fakta yang tidak ditindaklanjuti. Bagaimana yang namanya Aida Greenberry, putri dari Profesor Ahmad Sumitro, yang kemudian menyatakan Aida itu bukan tanda tangan ayah saya. Nama ayah saya belum profesor di situ. Profesor Ahmad Sumitro itu baru profesor itu Maret 86. Ini November 85. Dari UGM kalau dikatakan betul tadi Pak UGM sudah menyatakan iya, tapi UGM rektor UGM tuh Prof. Ova Emilia tuh mengatakan Jokowi lulus saja 2 kali. November 85 ada juga Oktober 85. Belum lagi mesin canggih buatan UGM namanya LISA, Lean Integrated Service Assistant UGM. Ya, sebentar, Lisa sekarang kemana itu? Nah itu dibredel dan tidak pernah muncul lagi. Pernah muncul lagi. Nggak pernah muncul lagi. Anda sudah kesana ngecek? Sudah nggak ada. Saya cari itu di gedung hitam. Iya, yang parah banget. Dan ketika kita ngecek ke UI, mesinnya UI, ya itu masih ada informasi itu. Saya, Bang Irwan, kemudian Pak pemilik buku Pak Bunatua, ya jawabannya juga sama. Jokowi tidak lulus. Itu mesin dari UI juga mengatakan begitu. Jadi kan ini lucu banget kan artinya. Nah, jadi apalagi sampai kepada P21 yang tadi pada sesi pertama sudah saya tunjukkan. Sampai dengan hari ini aja sudah boncos P21. Beberapa menit lagi kita memasuki yang namanya H+9. Dan ini akan ada batas waktunya. Ini bukan bisa begitu saja. Artinya apa? Artinya tidak bisa kita mengatakan dengan seenaknya, oh itu gak ada batas waktunya nanti bolak-balik P2. Ini harus ada. Dan itu kalau nggak ada, tadi makanya saya ulangi Bang Aiman. Kenapa saya tadi menggunakan kaos judulnya Oplos ini. Nah, tadi itu hubungannya juga dengan hari ini ketika BBM naik ya. Makanya orang banyak mengoplosan. Perkara ini ya itu sudah jelas juga dioplos. Tadi apakah betul kata Bang Asam ini ya? Itu kan pertanyaan juga. Ini persoalan Pidum atau persoalan Pitsus? Ya, gitu. Tadi Prof. Henry, meskipun saya ada di TV sebelah, saya monitor juga statementnya. Luar biasa. Prof. Henry itu adalah satu nama di antara beberapa nama termasuk saya. Yang tahun 2005
Itu adalah sebagai tim anggota TKTI, Tim Koordinasi Telematika Indonesia. Kita tahu pasti gunanya Undang-Undang ITE itu untuk transaksi elektronik. Bukan untuk mempidanakan orang seperti ini. Kok tiba-tiba kemudian digunakan untuk pidana seseorang. Itu kan jelas tidak masuk, Pak Haji Aiman. Ya. Jadi artinya apa? Hanya perkara ini kalau semua digunakan secara free trial, ya kata Bang Refli tadi juga kata Pak Kosinudin ya. Ini nggak akan jalan seharusnya. Jadi kalau ini tetap jalan, kemudian tanpa memperhatikan, misalnya nanti sidang CLS-nya diajukan oleh para purnawiran di Jakarta Selatan. Misalnya nanti terbukti ada kesalahan di Polda Metro, apa jadinya? Ini kayak Sengkon dan Karta. Kami sudah dipidana, tapi ternyata pemidananya salah. Termasuk juga yang dilakukan oleh Lecumanan tadi. Ya, Lecumanan mengadukan saya dengan terlapor namanya organisasi Pradi Bersatu. Organisasi kok punya perasaan, punya peranaan, ya nggak bisa. Jadi artinya apa? Persoalan ini tidak boleh buru-buru kemudian disidangkan. Ya, semua harus dicek dulu. Makanya tadi judul hari ini benar. Tidak ada yang namanya P21 ini kalau itu benar dilakukan. Maka Bang Aiman, Bang Haji Aiman, saya ingin menutupi ini bahwa jangan cepat-cepat kemudian orang seenaknya saja mengatakan, apalagi dari sebelah mengatakan penjara, bahkan bakar Kejati. Ya, sekali lagi saya katakan itu rekamannya tadi saya cek lagi tuh ada tuh si Fritz Alorboy itu duduk di belakangnya Andi Darmawan ini yang katanya semangat, nggak ada semangat. Itu jelas kata semangatnya nggak ada dan klarifikasi beliau nggak ada di rekaman baik di YouTube maupun di sudah saya cek tadi beberapa tadi ngecek 3 YouTube tadi. Nggak ada tuh klarifikasi, bohong lagi nih gitu. Ya, membakar Kejati. Ya. Ada katanya apa? Nggak ada, mana linknya? Ya, pakai dong. Intinya gini. Itu 1 jam lebih. Ya mana di YouTube-nya mana? Nanti saya kirimkan. Kalau ada ada di Bung Aiman loh. Aduh. Karena yang meliput iNews ya. Nggak ada di Bung di iNews yang meliput loh. Ada iNews tidak ada. Jangan bilang saya bohong. Ada. Di iNews tidak ada perkataan mengklarifikasi bahwa itu sudah semangat. Ada. Saya sampaikan terima kasih semangatnya. Membakar semangat saya sudah katakan kok. Nggak ada. Nah, last but not least ya. Makanya saya mau bahwa beredar terakhir juga, ini silahkan dikonfirmasi tadi di sebelah ya, itu terkonfirmasi juga bahwa itu nggak ada kalau Jokowi itu menandatangani surat kalau dia nggak mau datang. Moga-moga itu dilakukan. Maksudnya apa? Jokowi memang harus hadir. Yang di Jakarta Selatan maksudnya? Bukan, ya di Jakarta, bukan di pengadilan yang nanti akan ada. Nanti, oke. Ya. Itu moga-moga dia tidak seperti biasanya. Dia kan biasanya gitu, saya hadir tapi tidak. Belok kiri tapi kanan. Sudah tapi belum. Saya punya ijazah asli tapi palsu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanggapi dulu? Enggak? Oke. Pak Ugro, sedikit aja silakan Pak, tambahan. Buat penutup tausiah dari Pak Ugro untuk kita semua. Enggak, sedikit saja. Jadi surat perintah penghentian penyidikan itu sebelum diterbitkan kan ada dasar RC tadi ya. Iya. Itu biasanya digelar dulu. Kan bukan keputusan satu orang penyidik, itu keputusan gelar. Nah, kalau sudah dihentikan penyidikan, berarti berkas itu tidak mungkin akan maju ke penuntutan atau pengadilan, ya kan? Kenapa? Karena itu sudah memang benar-benar dihentikan penyidikannya. Nah, yang kedua, proses-proses yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah ini sebetulnya saya melihat di samping ada undang-undang, ada KUHP, kemudian ada peraturan kepolisian, juga saya belajar membaca kembali pedoman Jaksa Agung. Saya sangat apresiasi sama Jaksa Agung, Pak Burhanuddin ya. Pak Burhanuddin ini persis tanggal 2 Januari 2026 beliau terbitkan namanya Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026. Jadi bersamaan dengan diberlakukannya KUHP dan KUHP tadi. Nah, di situ di pasal di bab 3 nomor 43, ya kan? Ini berkaitan P21 tadi. Kalau dalam pernyataan di Reskrim itu menyatakan bahwa sudah koordinasi dengan jaksa dan kata-katanya tidak perlu dilengkapi lagi. Tidak ada berkas lengkap loh. Saya dengar ya. Nah, sebetulnya kata-kata ini hanya bisa diucapkan oleh seorang jaksa. Berkas sudah lengkap, secara lisan boleh.
Dan 2 hari setelah menyatakan itu, 2 hari kerja harus segera terbitkan P21. Nah, apabila 14 hari P21 tidak dipenuhi oleh pihak penyidik, perkara tadi SPDP, surat pemberitahuan dimulai penyidikan dan berkas perkara dikembalikan lagi kepada penyidik dan harus diterbitkan SPDP baru dan sprindik baru. Ini aturan-aturan norma yang harus ditepati semua, ya kan? Jadi jangan sampai bahwa pedoman Jaksa Agung itu tidak berlaku. Ya, Jaksa Agung prestasinya sudah luar biasa. Jadi saya kira hal-hal yang berkaitan dengan aturan waktu 14 hari, 7 hari dan semuanya ini harus dipatuhi. Bayi di kandungan aja 9 bulan lebih 10 hari. Bisa nggak dibikin 18 bulan lebih dari 20 hari? Kan nggak boleh. Ini contoh-contoh saja. Itu saja Mas Haji Aiman ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak Jenderal Ugro. Terima kasih. Dan ini lahir dari Rakyat Bersuara. Kita tunggu nanti kepastiannya. Tentu jangan sampai ada salah menghukum. Tapi juga jangan sampai juga ada yang dikorbankan. Saya Aiman Wicaksono. Sampai bertemu pekan depan. Assalamualaikum.